Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Apriliana Nindika Putri. Usia saya 19 tahun. Saya mantan penderita TBC paru-paru. Tempat tinggal saya Surakayu Apak, Polokarto, Sukoharjo. Aktivitas saya ya cuman sehari-hari kalau habis pulang sekolah ya di rumah, nanti sorenya ngajar TPA, malamnya ya udah belajar, kalau nggak belajar ya ngaji, udah gitu aja. Gejala awal sakit saya itu pertama batuk 2-3 hari sampai 1 minggu itu, pas diobatin itu nggak ada perubahan sampai 3 minggu, nggak ada perubahan sama sekali. Terus periksa ke dokter umum, terus dikasih obat, tapi pas minum obat itu nggak ada perubahan sama sekali. Jadi malah batuknya semakin parah, terus badannya lemes, terus habis itu berat badannya turun drastis. Jadi awalnya itu berat badan saya itu 42 kilo, terus pas waktu batuk sampai 3 minggu nggak berhenti itu, padahal udah diobatin, itu jadi turun 28 kilo. Terus habis itu saya dada saya juga sesak, terus saya periksa lagi ke dokter, terus dokter nyarani untuk rongsen ke klinik. Akhirnya saya rongsen ke klinik, dan pas hasilnya keluar itu ternyata paru-paru saya itu udah bener-bener flek. Terus habis itu disuruh pengobatan ke dokter spesialis paru-paru. Awalnya disuruh ke rumah sakit, tapi waktu itu posisi corona. Saya takut kalau diisolasi di rumah sakit. Terus saya cari dokter spesialis paru-paru. Terus periksalah ke sana. Terus dokternya juga bilang ini benar-benar paru-parunya sudah kotor. Terus dikasih obat rutin. Terus ya udah saya minum obatnya itu secara rutin. Kalau lepas sehari itu harus benar-benar ngulang dari awal. Terus pengobatan berjalan sampai 4 bulan masih aman-aman aja. Terus habis pengobatan 4 bulan itu kok dada saya itu bener-bener kayak sesek banget, terus badan menjadi lemas, terus nggak nafsu makan sama sekali, jalan itu nggak bisa, ibaratnya jalan sampai kamar mandi, dari kamar itu bener-bener ngos-ngosan dan benar-benar harus digendong karena nggak kuat. Terus habis itu kondisi saya benar-benar drop, terus harus pakai oksigen itu, terus diinfus juga di rumah. Terus habis itu saya dan ibu saya juga bingung, udah berusaha semaksimal mungkin, dikasih obat ini, terus itu bahkan bukan hanya obat paru-paru yang dari dokter aja, pernah herbal juga pernah, terus jamu-jamuan itu juga pernah, tapi nyatanya nggak ada yang nyantol sama sekali. Terus pas awal drop itu, terus dikenalin lah Milagros dari Ibu Nani Kadarwati. Terus dijelasin manfaatnya gini-gini, terus bisa itu buat kesembuhan gini-gini, ya cobalah ikhtiar pakai ini, kayak gitu. Terus itu saya baru dicoba minumi 2 botol tutup Milagros itu, kok dada saya itu terasa longgar, terus makan itu kayak nafsu gitu loh. Padahal awalnya itu minum saja nggak doyan sama sekali. Jadi habis diminumi 2 tutup itu kok jadi langsung enak gitu. Terus ada tukang sate ayam lewat kan, itu
dibeliin sama ibu saya 5.000, terus disuapin lah sama Ibu Nani Kadarwati, karena posisi itu saya ditemani sama Ibu Nani Kadarwati. Kok disuapin itu habis benar-benar habis, padahal sebelum kenal Milagros dan sebelum diminumi Milagros itu air putih aja nggak doyan sama sekali, apalagi makan kayak gitu. Terus habis itu pas di hari selanjutnya saya rutin nih minum Milagros itu sehari itu pokoknya nggak tanggung-tanggung sampai 5 botol 6 botol, pokoknya saya pengennya cepet sehat gitu. Terus itu di dos ke-4 kalau nggak salah itu saya udah bisa lepas infus sama oksigen, jadi nggak lemes lagi, terus badannya juga udah enak, terus nafasnya juga nggak ngos-ngosan lagi, buat jalan juga bisa. Terus pas di dos ke-10 itu saya benar-benar udah bisa jalan, udah bisa aktivitas kembali, udah bisa ngajar TPA lagi, udah bisa main-main lagi lah, ya kayak jalan-jalan lagi kayak gitu. Terus udah nggak digendong lagi, terus makan juga udah bener-bener banyak, berat badannya juga udah naik. Terus pas habis 10 dos itu saya kontrol lagi ke dokter saya itu, kok dokternya gini, ini udah sembuh kayak gitu, ini udah genep 1 tahun tapi obatnya belum saya berhentikan karena ini obat terakhir, jadi bisa genap 1 tahun kayak gitu. Terus dokternya itu udah bilang ini nanti bisa dikatakan udah sembuh tapi tetap harus dirongsenkan lagi buat jaga-jaga kayak gitu kan. Terus saya rongsen lagi, itu rongsen yang terakhir, dan alhamdulillah di 10 dos itu bener-bener flek paru-paru saya itu bener-bener udah bersih, nggak ada sedikit pun kotoran lagi kayak gitu. Terus ya udah saya alhamdulillah banget bisa ketemu sama Milagros yang bisa jadi lantaran kesembuhan saya. Padahal awalnya itu saya mau ke kamar mandi digendong, mau makan ya harus disuapin, soalnya itu tangan buat megang sendok sama piring itu kayak bener-bener nggak kuat gitu loh, karena saya tuh gimana ya, buah-buahan sayuran gitu kayak nggak doyan gitu loh, nggak doyan sama sekali. Terus pas habis minum Milagros kok makan apa-apa itu jadi enak, terus minum apa aja enak kayak gitu. Terus pas waktu sebelum kenal Milagros itu kan saya minum rutin obat paru-paru. Nah itu kan pas saya pakainya air putih kok itu bener-bener kayak nggak bisa larut kayak gitu kan, ada obat merah. Nah obat merahnya itu pas saya minum pakai air putih biasa itu pas dikeluarin ke pas kencing itu kok nggak bisa merah. Terus saya tanya sama Mbak Nani, katanya itu racunnya nggak bisa keluar kayak gitu toh. Terus pas saya minum obatnya itu pakai Milagros, ya agak kaget loh, kok saya ngeluarin kencingnya kok jadi merah kayak gitu kan, ya saya takut. Nah itu ternyata racunnya itu keluar kayak gitu. Terus yaudah, jadi saya rutin nih kalau minum obat itu saya pakein air Milagros, jadi larutnya itu lebih cepat daripada air putih biasa kayak gitu. Support system yang paling utama adalah ibu, karena yang setiap hari selalu ada buat saya kan ibu. Saya dari awal sakit sampai saya sembuh ya yang nemenin ibu, yang udah ngusahain bagaimanapun caranya biar anaknya bisa sembuh, bisa aktivitas lagi seperti kalanya anak-anak pada umumnya. Ya ibu saya. Terima kasih buat ibu yang udah berjuang buat kesembuhan aku, nggak memandang apapun itu, yang penting anaknya
sehat lagi. Pokoknya sehat-sehat buat ibu. Terima kasih. Yang namanya penyakit kan ya nggak ada yang tahu ya. Terus setiap orang kan diujinya kan sendiri-sendiri. Ya kalau di luaran sana ada yang mengidap penyakit seperti saya, ya yuk semangat lah. Kesembuhan itu pasti ada. Terus obat itu cuma jadi lantaran itu. Terus yang benar-benar menakdirkan kesembuhan kan yang ngasih penyakit. Ya pokoknya kita semangat aja. Yang penting fokus buat kesembuhan, fokus gimana caranya kita sehat lagi, lawan penyakitnya. Jangan malas-malasan untuk sehat. Pokoknya masa depannya masih panjang. Aneman kalau pas sakit terus udah dibiarin gitu aja, terus nggak bakal sembuh lah kayak gini, ya jangan bilang kayak gitu. Soalnya kan kita nggak tahu kesembuhan kan yang ngasih kan sama yang ngasih sakit juga kayak gitu. Ya, perkenalkan, nama saya Ibu Kusnarima. Saya ibunya dari anak Nabila. Rumah suruh kayak Pak. Ya, dia anak yang baik, yang selalu sayang sama orang tua, sama adik-adiknya, sama saudaranya. Ya, awalnya saya kaget kok sampai gitu, soalnya kan batuk cuma 3 minggu, terus kok berat badan semakin turun. Terus saya kan takut, terus saya ke klinik, saya rongsen kan, ternyata paru-parunya udah black semua. Terus saya disaranin suruh ke dokter spesialis paru itu. Terus langsung paginya langsung saya ajak ke sana. Ternyata sudah itu TBC paru gitu. Ya saya semangatin terus, pokoknya saya berjuang supaya cepat sembuh. Gimana caranya? Anaknya itu sampai tidak bisa jalan kemana-mana tak gendong, ke kamar mandi aja saya gendong. Terus saya itu ingat Bu Nani itu, saya minta Milagros itu. Terus habis itu diminumin sama Bu Nani itu baru 2 tutup itu sudah merasakan enak. Habis itu minta makan. Terus ada itu sate ayam keliling, terus saya beliin 5.000, disuapin sama Ibu Nani. Habis terus besok-besoknya lagi udah enak, minum makan udah merasakan enak. Padahal sebelumnya air putih aja kalau diminum muntah, nggak mau. Jadi sama sekali nggak mau minum, jadi badannya lemes gitu. Setiap minum itu pagi 2, siang 2, terus sorenya itu 2. Terus kadang ya kalau mau minum obat itu pakai itu Milagros itu. Uang obatnya itu kan banyak sekali, obat TB-nya itu. Saya beli minta Mbak Nani terus itu buat minum obat itu. 1 tahun udah bersih total. Tapi dalam waktu berapa bulan itu ya, pokoknya habis 4 dos itu loh Kak, itu udah bisa jalan, oksigen udah dilepas. Terus berjalan terus habis 10 dos udah bersih. Tak kontrol itu udah bersih. Terus kontrol berikutnya suruh rongsen, itu ternyata udah bersih total 11 bulan itu. Terus dilanjut 12 bulan 1 tahun pas itu udah lepas.
ya seneng banget. Ya seneng banget. Terus akhirnya Nabila akhirnya terus itu ikut bisnis Mbak Nani ya itu. Jadi pulang sekolah dia dapat itu pesanan milagros, alhamdulillah masih bisa ambil tempatnya Mbak Nani gitu. Ya terima kasih sekali ya Kak, udah dari ya memang semua itu dari Allah yang menyembuhkan, tapi kan dengan lantaran itu milagros alhamdulillah udah bisa sembuh total, udah bisa aktivitas, sudah bisa sekolah lagi. Ya mudah-mudahan bisa tercapai apa yang dicita-citakan anak saya.